Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ta'lim wa dzikir Nurul Fata yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita masih bisa berkumpul untuk berzikir dan mencari ilmu agama. Tapi berbedanya, pertama saya mohon maaf, saya terlambat datangnya agak malam. Tadi ada undangan tahlil 7 hari ya. Yang kedua, kajian kita malam ini tidak kajian fikih, tapi kajian syama'il Rasulullah SAW, biografi Nabi kita Muhammad SAW secara singkat. Dan saya tidak mulai dari awal karena kemarin pertama di Nurul Yakin hari Selasa subuh sudah kita mulai pembahasannya dari mulai kelahiran Rasulullah SAW. Lalu di Majlis Ahbabus Sholihin dilanjutkan tentang wanita-wanita siapa saja yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW sampai Nabi berusia 25 tahun sampai beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Itu pembahasan terakhir. Saya tidak ulangi di sini. Saya ingin lanjut kajiannya ya, kelanjutan kajian dari sebelumnya. Jadi yang tidak ngikutin kajian di Nurul Yakin atau di Ahbab, jangan lupa buka di YouTube atau Facebook ya, bisa dilihat di situ. Biografi singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Channelnya udah tahu ya. Abdul Hafidz Ghazali ya. Harus pakai kalau nggak mau dia ya. Pokoknya ya. Ada nya. Sekarang kita bahas kajian kita. Terakhir dalam bagian yang ketiga kita menceritakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidatina Khadijah ya. Menikah dengan Sayyidatina Khadijah setelah beliau menjadi orang yang berbisnis dengan barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi dipercaya membawa kafilah. Kafilah itu rombongan ya, atau unta yang diisi barang dagangan untuk diperjualbelikan ya di Syam. Dan Nabi dibedakan sama yang lain. Kalau orang lain cuma dapat 1 kafilah, Nabi dapat 2 ya, dan cepat laku dan untungnya berlipat. Ini Rasulullah pintar dagang. Nabi itu pintar dagang. Makanya kalau sekarang kita ngeliat habaib pada pintar dagang, nggak heran ya. Habaib kan lihat di condet parfum apa, korma, madu, habaib itu yang megang. Kenapa? Emang kakeknya ya pintar dagang. Nabi itu pintar dagang. Contoh bisnismen yang sukses itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu setelah pulang, lalu disukai oleh bosnya yaitu Sayyidatina Khadijah dan diajak menikah ya. Dan Nabi menikah akhirnya 3 bulan setelah Nabi pulang dari Syam. Nah, setelah 25 tahun Nabi menikah ya. Lalu sekarang kita masuk walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sana. Ini penggalan-penggalan biografi beliau yang penting-penting. Jadi enggak semuanya, kalau semuanya tebal pasti ya. Kalau dikarang tentang sejarah Nabi pasti berjilid-jilid ya. Dikatakan di sini ketika Nabi udah usia 35 tahun, orang Quraisy membangun Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah sempat hancur kena banjir ya. Kayak di kita orang kalau banjir kan kadang suka sampai habis bangunannya. Ka'bah dulu sempat kena banjir, bangunannya runtuh. Untuk ngebangun kan butuh biaya. Nah, orang Quraisy ngumpulin sampai akhirnya terkumpul dana bangun Ka'bah. Dan itu terjadi ketika Nabi usia 35 tahun. Nah, ketika bangunan Ka'bah sudah jadi, tinggal naruh batu Hajar Aswad doang. Tinggal naruh batu Hajar Aswad. Mereka berselisih. Gua aja yang naruh, suku kita aja, ada 4 suku saat itu ya, ada 4 suku. Masing-masing suku ingin jadi orang yang meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya mereka berselisih paham sampai pengen tawuran. Kayak anak STM ya, pakai rantai udah pengen tawuran nih. Akhirnya kata mereka, udah gini, jangan berantem dah, kita jangan berantem cuma gara-gara batu. Jadi siapa yang naruh nih? Mereka ambil kesimpulan gini, dah kita tunggu aja siapa besok pagi yang pertama kali masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Ada pintu Bani Syaibah. Yang pertama kali masuk subuh-subuh
dia dah yang naruh. Gitu, ya. Ternyata yang pertama masuk subuh-subuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang, wah, hadzal amin, ini orang yang bisa dipercaya nih Muhammad nih. Waktu itu belum jadi nabi ya, masih manusia biasa. Qad radina biqada'ihi, ya. Kami kalau dia yang mutusin, kita oke dah, ngikut aja dah. Akhirnya dikabarin, ya Muhammad, kita udah kesepakatan nih. Orang yang pertama masuk, antum yang memutuskan siapa yang meletakkan batu di antara kami, suku kami berempat ini. Ya, akhirnya Nabi menaruh sorbannya, digelar sorbannya Nabi, dan Nabi meletakkan batu itu di atas sorban. Ya, taruh di sorban. Lalu masing-masing kepala suku disuruh megang ujungnya, ujung sorbannya. Ayo antum perwakilan suku ini, masing-masing megang ujungnya. Bawa ke Baitullah, ke Ka'bah. Begitu nyampe di posisi tempat naruh batu, Nabi ambil, Nabi yang naruh. Wah, kata orang-orang, ini baru top nih caranya nih, ya. Jadi nggak merasa ya dikalahkan, semua merasa ikut naruh batunya, walaupun cuma megang sorban tadi, kan ikut mengangkat namanya, sama-sama ngangkat, ya. Nah, jadi mereka masya Allah senang dengan keputusan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wakana iblis al-la'in hadiran ma'ahum fi suati Syekh Najdi. Saat itu ketika Nabi meletakkan batu, itu ada iblis nyamar jadi orang, berbentuk orang tua. Ya, iblis itu demen banget pengen 4 suku ini berantem, perang, main bunuh-bunuhan. Gara-gara Nabi melakukan hal demikian, mereka pada akur. Fasoha inda dzalik bi'ala sautih. Teriak tuh iblis dengan suara yang kencang. Apa kata mereka? Ya ma'syara Quraisy, qad raditum an yad'a hadzal rukun. Ya, hei orang Quraisy katanya, kalian udah demen narok rukun yang ini, maksud batu ini. Wa hadza syarafukum ghulamun yatimun duna dawi asnanikum fakadu yuthiruna syarran bainahum thumma sakatu. Ya, kata ini gara-gara anak muda ini nih, Nabi masih muda. Kan pemuda itu yang belum berusia 40 tahun. Ya, ini gara-gara pemuda yang yatim ini kalian jadi nggak jadi ribut katanya. Ya, kurang ajar banget ya muda. Nah, iblis kesel karena orang-orang Quraisy tidak jadi berantem, gitu ya. Nah, ini terjadi di usia Nabi 35. Nabi nikah 25, ini peristiwa terjadi 3 tahun umur 35, ya, 10 tahun setelah Nabi menikah. Lalu lanjut, walamma balagha 40 sana. Ketika berusia 40 tahun, Allah angkat Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Dan rasul ini, utusan Allah ini kepada seluruh makhluk. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya itu khusus untuk bangsa mereka, Yahudi, Nasrani, tapi Nabi Muhammad enggak, untuk seluruh alam semesta, ya. Kemudian Allah memberikan Nabi mukjizat yang benar-benar bisa kelihatan. Seperti apa? Kan syiqaqil qamar, seperti membelah bulan, terbelahnya bulan. Nabi pernah ditantang deh sama orang Quraisy, ya Muhammad, kalau ente emang Rasulullah, coba tunjukin bisa nggak belah bulan. Kata Nabi, kalau saya bisa, mau iman nggak? Iya. Nabi angkat tangan, minta sama Allah, tunjukkan, izinkan saya membelah bulan ini. Nabi kasih isyarat bulan, belah bulan jadi 2, ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, masih bayi itu Nabi kalau lagi digendong malam-malam tuh nunjuk bintang gitu atau bulan, itu Nabi main-main ini. Itu ngikutin bilang, ikutin tangan Nabi. Jadi buat mainan sama Rasulullah, ya. Nah, ketika Nabi sudah jalan jadi Rasul, membelah bulan. Dan sampai sekarang bekas belahannya, retakannya masih ada. Ya, diteliti sama NASA itu ada retak bulan itu, bulan itu pernah retak, pernah belah 2. Masih ada bekasnya. Ya, sama kayak telur atau kaca kalau pecah, kalau dilem lagi masih ada bekasnya tuh. Itu masih ada bekasnya. Ya. Seperti juga wa taslimil hajar wasyajar. Nabi setiap ketemu pohon sama batu, semua baca salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, gitu. Setiap ada pohon atau batu, ya, kedengaran suaranya. Wa tasbihil hasafi kafih. Nabi megang batu, itu batu bertasbih di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Kemudian warada aina qatada, warada aini qatada hina salat an wajih. Dan Nabi mampu mengembalikan matanya Qatadah. Qatadah itu sahabat yang ikut perang Uhud. Perang Uhud itu awalnya Islam menang, tapi karena sebagian pasukan gak ikut perintah Nabi,
meninggalkan pos jaga pasukan panah, akhirnya diserang dari belakang, kalah umat Islam saat itu, ya. Nah, para sahabat bikin pagar betis jaga Rasulullah. Jadi ada panah ditahan sama sahabat. Sampai ada sahabat yang namanya Qatadah terkena anak panah, bola matanya dicabut-copot, ya, bola matanya. Dia ngadep Nabi bawa mata. Ya Rasulullah, mata saya copot ya Rasulullah. Bayangin tuh, ya. Dulu zaman dulu kagak ada, ya, kagak ada apa namanya tim medis, ya. Rasulullah, mata saya copot. Kata Nabi, kalau ente sabar itu lebih baik buat ente. Saya masih punya anak kecil ya Rasulullah, saya harus cari nafkah, kalau mata saya nggak ada susah. Akhirnya Nabi pegang bola matanya, Nabi pasang lagi, diusap sama Nabi, balik lagi tuh mata. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tuh, ya. Dan banyak mukjizatnya, ngomong sama binatang. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, Rasulullah juga bisa ngomong sama binatang. Dulu di Madinah ada ontak ngamuk. Pasar Madinah porak-poranda. Ya pasar zaman dulu kan gak kayak sekarang, ya bangunan beton. Zaman dulu kan kayu gitu ya. Ya zaman pasar-pasar orang kampung gitu. Ontak ngamuk. Ontak kalau ngamuk galak. Ya, itu pasar ambrak-ambrakan, ya. Nggak ada yang bisa berhentiin tuh ontak. Sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, pasar Madinah berantakan, kenapa? Ontak ngamuk. Nabi datang, ontak yang ngamuk situ, ngancur-ngancurin pasar. Dilihat dari Nabi dari jauh. Begitu ontak itu ngeliat Rasulullah, dipanggil sama Nabi. Datang tuh ontak, yang tadinya ngamuk jadi dingkluk, takut ngadep Rasulullah SAW. Lalu Nabi tanya dengan bahasa orang, bahasa manusia, ente kenapa marah? Itu onta begitu ditanya Rasulullah, mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah, terus ngomong. Nabi dengerin aja. Terus Nabi bilang, siapa pemilik ontanya nih? Saya Rasulullah. Ini onta ente ngamuk karena dia marah sama ente. Dia bilang ente terlalu sering nyuruh dia kerja, jarang istirahat, makannya kurang. Dia bete, ngamuk gitu. Bener nggak? Iya Rasulullah. Kasih istirahat yang cukup, kasih makan yang cukup, nggak bakal ngamuk lagi dia. Baik Rasulullah, dibilangin, udah nggak usah marah lagi. Tadi kasih istirahat, kasih makan. Pulang tuh onta. Rasulullah SAW, ya, dari tangannya bisa keluar air. Lalu sahabat, ya, ketika kehabisan air di peristiwa Hudaybiyah, ya Rasulullah udah nggak ada air. Sampai ya para sahabat itu saking nggak ada airnya, ontaknya kan dimakan dagingnya, itu babatnya diperes biar bisa diminum sisa-sisa airnya, saking nggak ada air. Akhirnya udah pada kehausan, Nabi bilang, sini kumpul semua, ngumpul sahabat. Nabi mengeluarkan tangan yang mulia, keluar air kayak keran. Orang pada minum, pada wudhu, ngambil di girbah, ya di wadah air. Dan Nabi cukup ya Rasulullah, baru Nabi berhenti. Bayangin keluar air, dari mana tuh air? Ya, Rasulullah. Ya, Nabi pernah mau buang hajat, nggak ada tempat tertutup. Ya, akhirnya apa? Pohon panggilin, korma. Sini. Itu korma berjalan dengan akarnya, bikin ya nutupin Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Banyak kalau kita cerita mukjizat Nabi itu banyak banget. Ya, yang paling besar mukjizatnya apa? Adalah Al-Quran. Sampai saat ini Al-Quran masih ada, nggak bisa dirubah. Coba siapa yang mau coba memasukkan Al-Quran? Gak ada yang bisa memasukkan Al-Quran, karena dijaga sama para hufadzul Quran. Satu huruf aja beda ketahuan. Ya, ente apalagi nambah satu ayat, nambah satu surat, apalagi ketahuan, nggak bisa dirubah. Beda sama kitab suci lain. Injil udah dirubah, Taurat udah dirubah, Zabur udah dirubah, Quran nggak ada yang bisa ngerubah. Ya. Nah jadi sampai sekarang mukjizat Rasulullah masih ada, dan ini akan Allah jaga sampai hari kiamat nanti. Ya. Baik. Kemudian Nabi berapa lama menjadi seorang Rasul? Nabi menjadi Rasul selama 13 tahun. Karena Nabi diangkat jadi Rasul umur 40, Nabi meninggal dunia umur 63. Maaf. Arsalah ba'da Nabi bisalah sesini. Maaf, berarti 23 tahun. Dari 40 sampai 63. Ya. 13 tahun di Mekah. Jadi dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Ya. Itu dakwah mulai pelan-pelan tuh, sembunyi-sembunyi. Ya, belum ada perintah terang-terangan, masuk atu-atu, Nabi ajak ke Islam, ya. Sampai akhirnya disuruh terang-terangan. 13 tahun dakwah di Mekah,
ini para sahabat sering mendapat siksaan dari orang Quraisy. Akhirnya disuruh hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ethiopia itu rajanya Najasyi. Najasyi ini agamanya Nasrani, Kristen, tapi Kristen yang benar. Ya, akhirnya mereka diizinkan, para sahabat yang hijrah diizinkan tinggal di Habasyah, ya sekarang Ethiopia, dijaga sama Raja Najasyi, nggak boleh diganggu-ganggu. Ya, aman dah di sana. Kalau di Mekah disiksa. Ya. Nah, itu sahabat ngalamin itu semua tuh, ya. Kita mah alhamdulillah ya masuk Islam nggak ada yang ngotak-ngatik. Para sahabat tuh dulu ya Allah disiksa. Sampai ada sahabat perempuan itu disiksa, tangannya diikat kanan dan kiri, ditarik sama kuda sampai putus satu tangannya. Sono kudanya disuruh lari, sono suruh lari, ikut tarik kiri kanan, putus tangannya. Mempertahankan iman. Lihat sahabat, ya. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari laki-laki yang dewasa yang sudah balik siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq temannya Rasulullah, ya. Ini laki-laki yang balik yang pertama masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari kelompok anak-anak, siapa yang masuk Islam pertama? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yaitu sepupunya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya bapak Abdullah, ya. Sayyidina Ali punya bapak Abi Thalib. Abdullah sama Abu Thalib ada kakak, satu bapak satu ibu. Jadi Nabi sama Sayyidina Ali itu misanan, sepupuan, ya. Waktu itu Nabi usia 40 tahun, Sayyidina Ali usia baru berapa? 10 tahun. Jadi beda 30 tahun. Ya, ente berapa tahun umurnya? 8. Ada yang ini berapa? Wah, 8. Enggak ada yang 10. Nah, ya ada ya segini gedean dikit dah. Ya, 10 tahun masuk Islam, ya. Ada yang bilang 8 tahun. Nah, ini kayak dia nih, ya. 8 tahun masuk Islam. Waqilah tsamanin. Ya, ada yang bilang 8 tahun. Yang dari perempuan, siapa yang pertama kali masuk Islam? Sayyidatuna Khadijah, ya, istri beliau, ya. Jadi Nabi waktu ketemu Jibril waktu itu di gua Hiro, ya, datang Jibril tuh. Nabi kaget, Nabi lagi kholwat. Nabi lagi kholwat itu menyendiri, ya, ibadah, tafakur. Ini nyari hakikat Tuhan sebenarnya, ya. Lalu Jibril datang. Kata Jibril, "Ya Muhammad, iqra." Baca Muhammad. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, karena Nabi nggak pernah belajar baca tulis. Ya, kata Jibril, ya Muhammad, iqra, baca Muhammad. Ya, boten sakit, gitu ya. Ora iso, nggak bisa. Ya, diulangi sama Jibril 3 kali. Muhammad baca, nggak bisa, anak nggak bisa baca. Kata Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Turun wahyu Al-Qur'an pertama kali itu. Nabi gemeteran, ketakutan, pulang nemuin istri beliau yang mulia Sayyidatina Khadijah. Ya. Lalu begitu melihat suaminya pulang dalam kondisi ketakutan, ya, menggigil, diselimutin sama istri beliau, dipeluk sama beliau, ya. Jadi seorang istri ntar gitu nih, perempuan-perempuan nih, jamaah Nurul Fatah, kalau udah punya suami lagi puyeng, lagi sumpek, jangan sodorin cicilan, jangan, bang, cicilan bang, belanja bang, jangan, puyeng dia, ya, peluk. Kenapa bang? Kenapa? Saya ketemu malaikat. Ah, yang benar bang, iya. Saya disuruh baca, saya nggak bisa baca. Waduh, ya. Itu istri yang soleha gitu. Udah bang, tenang aja bang, jangan bikin macam-macam gitu, ya. Kalau istri sekarang kan gitu tuh, minum bang, gitu ya. Ya, mau minum apa bang, minum dulu bang, tenang. Gitu. Jadi ditenangin, jangan laki lagi puyeng, bang, listrik gimana ini bang, bayar sekolah bang, ya elah, udah puyeng, tambah puyeng lagi, ya, jangan. Apalagi dimarah-marahin lagi kita. Ya, naudzubillah tuh. Jadi Nabi diangkat umur 40 tahun. Akhirnya Siti Khadijah beriman. Yang dari kelompok budak, ada budak yang dimerdekakan, budak ya. Itu Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah. Ini pertama kali dari kelompok budak yang dimerdekakan masuk Islam. Zaid ibn Harithah ini anak angkat Rasulullah, diadopsi sama Nabi. Dia budak, lalu dia ambil sama Rasulullah, dimerdekakan, diadopsi. Bahkan dulu sampai orang manggil Zaid ini Zaid bin Muhammad. Karena anak angkat. Orang jahiliyah itu kalau mengadopsi anak, jadi anak seperti anak sendiri.
Jadi kalau meninggal dunia bapaknya, anaknya dapat warisan walaupun anak adopsi. Tapi akhirnya Allah putuskan hukum adopsi beda dengan anak asli, anak kandung, ya. Kata Allah kan gitu, ya. Apa ayatnya itu? Juz 21 ya, apa ayatnya? Apa juz? Ya. Kata Allah, janganlah kamu panggil seseorang kecuali dengan nama bapaknya, ya. Turun ayat seperti itu, lalu saat itulah dirubah Zaid ibnu Harithah, ya, dipanggil nama bapaknya. Jadi hukum adopsi dirubah dari zaman jahiliyah ke hukum Islam, beda antara anak adopsi sama anak kandung. Kalau kita ngangkat anak itu dari segi hukum syariat seperti orang lain, walaupun kita rawat dari kecil, dari bayi, ya. Artinya kalau misalnya saya ngerawat anak dari bayi, anak laki nih, begitu dia dewasa itu istri saya, ya, itu ya nggak boleh dia lihat auratnya seperti perempuan lain, ya, bukan, walaupun dirawat dari bayi misalnya, kecuali nyusu sama istri saya, ya, jadi anak susuan namanya. Ini enggak, misalnya dirawat doang, nggak nyusu, maka gedenya itu bukan anaknya, orang lain. Jadi nggak boleh cium tangan. Kalau meninggal nggak dapat warisan, ya bukan anak angkat namanya, ya. Kalau saya ngerawat anak perempuan, kalau dia gede nggak boleh saya lihat auratnya dia, nggak boleh dicium tangan sama saya, anak angkat, beda, ya, bukan anak asli. Kecuali istri saya punya bayi, ada susunya, saya ngangkat anak lagi, orang susah misalnya, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, saya angkat jadi anak saya, disusuin sama istri saya sebanyak 5 kali atau lebih, maka dia jadi anak susuan saya, ya. Jadi anak itu mahram namanya. Kalau nggak nyusu bukan mahram, ya. Baik. Kemudian dari budak yang udah merdeka, Zaid ibnu Harithah. Kalau dari budak yang belum merdeka, siapa yang pertama kali beriman? Bilal ibnu Rabah. Bilal bin Rabah itu budak dari Ethiopia, Habasyi, dari Afrika, hitam orangnya, ya. Dia masuk Islam, gara-gara masuk Islam disiksa sama majikannya. Siapa majikannya? Abu Jahal. Abu Jahal menyiksa Bilal bin Rabah, bajunya dibuka, disuruh tiduran di atas pasir panas, ditindihin sama batu gede. Ayo ente keluar dari agama Muhammad, keluar ente. Kata Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad, ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Disuruh keluar dari agama Muhammad, nggak mau, disiksa habis-habisan Bilal. Lagi disiksa lewat Sayyidina Abu Bakar, nggak tega Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dia ngomong sama Abu Jahal, Abu Jahal, ini budak ente? Iya. Ana bayarin dah, ana beli, berapa ente mau jual? Mahal, biarin ana bayarin, ya. Akhirnya dijual sama Abu Jahal menjual Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu begitu sudah dibeli, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya. Jadi dia nggak bisa disiksa lagi karena sudah jadi orang merdeka. Nih. Kemudian setelah itu yang masuk Islam Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Sa'ad ibnu Waqqas, kemudian Sayyidina Sa'id ibnu Rabah, kemudian Sayyidina Tolhah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan nambah lagi, ya. Tapi kita perlu paham siapa yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari pihak laki-laki yang sudah balik, Abu Bakar Siddiq. Dari pihak anak-anak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pihak perempuan, Sayyidina Khadijah. Dari pihak budak yang sudah merdeka, Zaid ibn Harithah. Dari pihak budak yang belum merdeka, Bilal bin Rabah. Itu pertama-tama orang yang masuk Islam tuh, ya, tercatat dalam sejarah. Awalnya Nabi mendakwahkan Islam ini diam-diam, ya. Orang kalau mau beriman pada Nabi, kalau pengen masuk Islam, masuk ke satu tempat namanya Darul Arqam, ada namanya Darul Arqam, ya. Diam-diam di situ, baiat masuk Islam, ya. Dan ini berlangsung tuh, ya, berlangsung dakwanya sembunyi-sembunyi, ya, sampai akhirnya turun perintah fasda' bima tu'mar. Kata Allah, ayo tampakkan apa yang Allah perintahkan pada kamu, tunjukkan pada orang-orang apa yang diperintahkan pada kamu. Akhirnya setelah itu Islam didakwahkan secara terang-terangan, ya. Nah, mulai saat itulah ketika sudah terang-terangan, banyak sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Disiksa macam-macam, diembargo, ya, diputuskan tali kerabatnya, ya, diusir, disiksa macam-macam, ya. Kecuali khususnya orang-orang yang miskin, itu makin disiksa ada tuh, ya. Makanya mereka diperintahkan hijrah oleh Rasulullah ke Habasyah, ya. Kemudian Nabi banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir, dan ini di sini nggak ceritakan Sayyidina Umar masuk Islam tahun berapa, ya. Dulu Sayyidina Umar Islam itu kan ketika didakwahkan secara diam-diam, ya, nggak berani terang-terangan tuh,
Ya, jadi kalau sholat ngumpet-ngumpet, ya, di Darul Arqam itu diam-diam. Tapi udah dicurigai nih sama orang kafir. Ya. Akhirnya orang kafir tuh lagi suka ngomongin diskusi, ya, ngomongin tentang Nabi kita Muhammad SAW. Gimana ini Muhammad, kacau ini, makin banyak yang ngikutin ini. Yang benar iya. Ya. Udah kita bunuh, nggak bisa. Kita mau serang Muhammad, kenapa? Dibelain sama encingnya. Siapa encingnya? Abu Thalib. Ya, encingnya termasuk orang yang dipandang, orang nggak berani. Ponakannya Nabi kita Muhammad tuh dijaga banget sama paman beliau Abu Thalib. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy mau bunuh Rasulullah, ditahan sama Abu Thalib. Ya. Akhirnya ketika lagi ngobrol begitu, ada seorang orang kafir Quraisy bilang sama Sayyidina Umar, ente ngomong aja, ya, serang Muhammad. Adik ente aja sama ipar ente masuk Islam, ikut agama Muhammad. Kata Sayyidina Umar, ya yang bener. Iya, ini nggak tahu? Enggak. Wah, ente ketinggalan berita ente. Nggak up to date ente nih, ya. Ente ngata-ngatain orang. Adik ente nggak kepegang. Sono urusin keluarga sendiri. Marah Sayyidina Umar. Adiknya samperin. Adiknya perempuan, iparnya laki-laki. Ya. Samperin rumahnya, digedor sama Sayyidina Umar. Buka pintu. Ya. Wah, udah ketakutan nih. Adiknya sama iparnya nih, ya. Sayyidina Umar terkenal galak, tegas, keras. Ya. Begitu masuk ke rumah, kata Sayyidina Umar, gua dengar lu masuk Islam ya? Lu ikut agama Muhammad? Kata adiknya, iya, emang apa? Kurang ajar lu, ya. Itu apa tuh yang di tangan tuh? Ipar lagi megang Quran. Sini lihat. Ya. Apaan itu? Jangan-jangan nih syair-syair yang tulis Muhammad ini, karangan-karangan Muhammad. Katanya, enggak, ini Al-Quran, ini wahyu dari Allah. Sini, gua lihat. Enggak boleh. Lu najis, kata adiknya. Kotor lu, gak berhak megang ini. Ya. Mau dipukul tuh ipar itu. Kata Sayyidina Umar, apa sih yang Muhammad sampein sampai lu masuk agama dia? Gua mau denger, apa sih? Pasti tuh bahasa kita kalau mantra-mantra. Pasti tuh mantra-mantra tuh biar lu kepengaruh tuh ikut agama dia. Ya. Kata adiknya, yaudah saya bacain tapi jangan pegang-pegang. Ya, dibacain lah sama iparnya itu. Yang dibacakan itu surat Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bacain itu surat Toha. Dengar Sayyidina Umar kaget. Nangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ini bukan karangan manusia ini. Ini wahyu ini. Ya. Antar saya ke Muhammad. Mau ngapain kata adanya? Saya mau masuk Islam. Oh, dengar Quran tuh. Ya. Nabi Muhammad lagi di Darul Arqam, samperin sama Sayyidina Umar. Ya Muhammad, ya, arinil Islam. Tunjukin saya Islam. Ya. Mau ngapain kata sahabat yang lain? Mau ngapain Umar ente? Sayyidina Ali udah pegang. Ya, sahabat yang lain udah pegang pedang. Umar datang. Ya, dikira ngajak tawuran ini. Ya. Kata Sayyidina Umar, enggak, Anda enggak ngajak berantem. Anda pengen dengerin. Ya. Islam dari Muhammad, bagaimana Nabi ajarkan, terangin Islam. Ya. Kata Sayyidina Umar, saya tertarik sama Islam, saya mau baiat masuk Islam. Oh, Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini kita benar apa enggak agama kita? Benar. Kalau kita benar, kalau saya mati masuk surga enggak? Surga. Ya. Maka kata Sayyidina Umar, kalau kita benar ngapain kita takut? Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar begitu sudah masuk Islam, dia datang ke Ka'bah, dia teriak, manggil orang-orang Quraisy, ahli Mekah, sini ahli Mekah, ada informasi, kabar berita besar ini. Ada apa Umar? Kumpul orang kafir namanya ya Jagernya, jagoan, jawara manggil, ya sini kumpul. Wah, ada apa nih Umar nih? Seru nih ya. Dipikir mau nyerang Nabi kita Muhammad. Kata Sayyidina Umar gini, orang Mekah dengerin sekarang ya, baru ngumpul nih orang nih. Dengerin sekarang. Hari ini saya masuk agama Islam. Saya ikut agama Muhammad. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang enggak terima dengan Islam saya, maju, saya penggal lehernya. Wow, gila. Bayangin orang banyak sendirian. Yang enggak terima saya masuk Islam, maju, saya penggal lehernya. Kaget orang Mekah. Waduh, kacau Umar masuk Islam. Kacau. Udah gak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Ya, jagoan, jawara gitu. Makanya kadang kita perlu juga punya jagoan.
Ya, dalam perjuangan tuh harus ada jawara. Ya, belajar bela diri. Ya, biar bisa melawan orang-orang kafir dengan bela diri kita. Ya, umat Islam harus kuat. Ya, jangan cuma sekedar belajar ilmu-ilmu begini, belajar bela diri. Apalagi dulu zaman dulu kan ya pitung ya, perjuangannya Pak perlu bela diri, belajar. Ya, adik-adik tuh ikut silat, ya, ikut kungfu, ikut wushu, ya. Jadi main-mainin toyak tuh ya, pintar jadinya. Ya, nah ini sepenggal sejarah Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Insya Allah nanti kapan waktunya akan saya lanjutkan lagi tentang peristiwa yang Nabi alami sampai beliau hijrah, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, insya Allah mungkin nggak di majlis ini, di majlis manapun, misalnya apa di Ahbab atau di Nurul Yakin, yang mau dengar lanjutan kisahnya buka aja di Facebook atau di YouTube. Ya, saya biasanya kalau setelah upload itu saya broadcast tuh ke nomor yang ada di HP saya, tahu nggak ada tuh. Masuk ya, karena ada sebagian nggak masuk katanya, nggak masuk. Padahal saya ngirim tiap hari tuh ngirim tuh, ada yang masuk ada yang enggak. Ya, yang masuk ya alhamdulillah, yang enggak ya nanya, Ustaz nggak dikirim gitu ya. Itu kadang yang demen ngikutin, masya Allah, makasih Ustaz, nanti kirim lagi ya gitu ya. Nanti insya Allah lanjutan kisahnya akan kita teruskan setelah kajian kita yang lainnya, di kajian kita yang lainnya. Untuk saat ini saya kira cukup, udah malam juga, jam 10:04. Dan informasi yang saya dapat katanya ada yang ulang tahun, ya, ponakan Randu apa ya, ulang tahun, ya, cowok cewek Du? Cewek. Nah, kita doain mudah-mudahan masih kecil, nah, mudah-mudahan nanti gedenya jadi wanita yang solehah, ya, bakti sama orang tuanya, taat sama Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan bisa membanggakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam taufik hidayah, ya, bisa istiqomah dalam majlis ilmu, dan berharap dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.